Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acaraku Renungkan Firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita di mana kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya percaya bahwa hidup kita itu memerlukan firman Tuhan, supaya firman Allah itu yang mempengaruhi semua keputusan hidup kita. Sehingga apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Mari Engkau berbicara buat kami. Sampaikan isi hati-Mu, tuntunlah hidup kami, supaya kami boleh berjalan terus di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Nah, saudara, ternyata bahwa kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain itu selalu dimulai bagaimana seseorang mengalami yang namanya kedewasaan di dalam karakternya. Nah, salah satu yang dibahas oleh kitab Amsal adalah berakal budi. Apa ini maksud dengan akal budi? Akal budi itu bicara soal apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan itu yang mempengaruhi sikap atau attitude seseorang. Nah, orang demi orang itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Tetapi mengenal firman Allah, apapun background hidupnya, orang itu akan pasti mengalami perubahan. Katakan amin. Nah, kita ini mengalami perubahan, makanya perlu setiap kita ini untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang disampaikan tiap hari Senin ini, saya berharap biarlah ini menolong hidup kita untuk membentuk yang namanya karakter. Sehingga kita ini memiliki akal budi yang baik. Nah, untuk itu Alkitab jelas berkata setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Kalau kita menunjukkan akal budi yang baik, maka kita akan dipuji orang. Tapi sebaliknya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Nah, apa ini maksud dengan orang yang berakal budi? Berakal budi itu yang pertama adalah orang yang jujur jalan hidupnya. Orang yang memegang kejujuran. Banyak orang pintar tetapi sedikit orang jujur. Saudara, marilah kita seperti seorang pemazmur berkata, biarlah kejujuran dan ketulusan itu yang mengawal langkah kaki kita. Saya percaya satu ini, Tuhan itu berpihak kepada kejujuran. Apapun yang Anda alami, satu ini tidak boleh menurunkan yang namanya standar firman Tuhan. Firman Allah itu harus menjadi sesuatu yang kekal dan tetap di dalam hidup kita. Apapun situasi Anda. Nah, kejujuranmu untuk berada di dalam kebenaran itu yang akan mendatangkan berkat. Jangan takut untuk melakukan apa yang baik. Jangan takut untuk melakukan apa yang benar. Jangan takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Karena apa? Di balik semua kebenaran yang Anda hidupi, selalu ada kemuliaan Tuhan. Karena itu akal budi, salah satu orang yang berakal budi adalah orang yang jujur. Ya, jalan hidupnya. Disinilah orang-orang seperti ini akan mengalami pujian. Dan kejujuran itu tidaklah mudah. Kejujuran itu kalau di dunia modern sekarang, kejujuran itu banyak musuhnya. Banyak orang suka, artinya banyak orang tidak suka di dalam kejujuran. Tapi saya percaya saudara, kejujuran itu justru Anda membangun hatimu melekat kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberkati sebuah kejujuran. Karena itu jangan takut untuk jujur. Sebab yang di pihakmu adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang berakal budi yang baik yang akan dipuji adalah orang yang mudah mengampuni. Ini juga bicara soal akal budi kita. Pengampunan itu tidak mudah. Tetapi pengampunan itu adalah keputusan. Bagaimana Anda bermurah hati. Dari kemurahan hatimu itulah maka lahir yang namanya pengampunan. Pengampunan itu yang membuat kita ini dihargai. Pengampunan itu yang membuat kita ini dihormati oleh orang lain. Karena itu mari kita belajar sabar. Punya attitude yang baik. Ya, akal budi kita salah satunya adalah sabar.
tidak mudah dendam, tidak mudah marah. Hati kita itu tidak mudah tersakiti. Sekalipun mungkin ada beberapa bagian atau hal-hal yang mungkin bisa saja menyakiti. Tapi keputusan kita untuk tidak tersakiti itu yang akan membuat kita menang. Karena itu saya mau bilang buat Anda, apa yang membuat Anda terluka? Yang bisa membuat kita terluka itu bukan orang lain, bukan. Tapi yang bisa membuat kita terluka adalah respon hati kita sendiri yang salah. Itu yang membuat kita bisa terluka dengan orang lain. Kita bisa terluka pada situasi atau peristiwa yang kita alami. Tapi selama kita adalah orang yang sabar, mudah mengampuni, hati kita penuh dengan kelembutan, kita bisa menguasai diri kita, maka saya percaya hal-hal yang menyakiti itu tidak akan pernah menyakiti kita. Hal yang seharusnya menyakiti itu tidak akan menyakiti Anda. Karena apa? Karakter akal budi kita yang dewasa itu jauh lebih mendominasi hati kita. Sehingga kita bisa mudah mengalahkannya. Karena itu sikap seperti inilah yang kata Alkitab, saudara, tidak akan dihina tapi justru akan dipuji orang. Karena apa? Anda adalah orang yang suka mengampuni. Amin. Lalu yang ketiga, berakal budi artinya tidak serong hatinya. Apa ini maksud dengan serong hati? Serong hati itu adalah orang yang mengizinkan pemikiran kecurangan itu ada dalam hidupnya. Kita ini tidak berpolitik jahat. Kita ini tidak boleh berangan-angan atau berencana sesuatu yang jahat. Hati kita itu tidak boleh jahat. Hati kita itu tidak boleh kejam. Kalau kita mulai memikirkan kejatuhan orang lain, demi orang lain kita rela melakukan apa saja, berkompromi dan lain sebagainya, supaya kita mengalami kemenangan dan orang lain mengalami kejatuhan. Saudara, keberhasilan kita itu tidak boleh dibangun di atas darah orang lain. Jangan punya sikap seperti itu. Karena menurut saya sikap itu yang dibenci oleh Tuhan. Bangunlah prestasi karena Anda adalah orang-orang yang membangun kualitas hidupmu dengan tertib, ya, dengan konsisten, bukan berdiri di atas penderitaan orang lain. Serong hati itu artinya kita itu mudah iri, mudah merancangkan kejahatan demi kejatuhan orang lain, memikirkan diri sendiri. Saudara, itu yang membuat, kata Alkitab, itu yang membuat kita akan dihina. Tapi orang yang berakal budi baik akan dipuji. Salah satunya adalah hatinya itu baik. Ya, hatinya itu baik. Saya percaya Tuhan itu sangat tertarik kepada kebaikan hatimu. Karena itu kembangkanlah ini. Itu yang membuat kita akan dihormati oleh manusia dan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan atas kehidupan kita. Karena pagi ini kita belajar bagaimana kita ini memiliki akal budi yang baik. Ya, akal budi yang menuai pujian. Yang pertama, orang yang hidupnya jujur dalam jalan-jalannya. Lalu yang kedua, orang yang mudah mengampuni, sabar dalam segala sesuatu. Lalu yang ketiga adalah tidak serong hatinya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar hati kami dikenal menjadi hati yang baik. Bukan karena pura-pura baik, tapi memang hati kami baik. Biar ini yang terus menjaga langkah kaki kami, supaya kehidupan kami jadi berkat buat orang lain. Tolong kami ya Tuhan, di dalam semua pergumulan yang kami alami, biar kami boleh memilih apa yang baik. Dan kami percaya Engkau Allah atas sebuah kebaikan di dalam akal budi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Wow, biar firman Allah ini terus berbicara buat kita. Ya, supaya Anda menjadi seorang yang membangun sebuah akal budi yang baik. Dan saya percaya akal budi yang baik itu akan menuai pujian. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup Anda. Kalian terus ikuti acara Kurunungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.